Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tidak dapat dicabut oleh siapapun dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. HAM adalah anugerah Tuhan yang melekat sejak lahir dan bersifat universal. Artinya berlaku bagi semua orang di dunia. Dan marilah kita lihat beberapa contoh pelanggaran HAM di cuplikan berikut. Baik teman-teman, dapat kita lihat bahwa di belakang saya terdapat salah satu contoh pelanggaran HAM, hak asasi manusia, yaitu kendaraan yang terparkir di trotoar. Karena trotoar merupakan hak khusus yang dikhususkan bagi pejalan kaki guna memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Apabila trotoar dipenuhi oleh kendaraan terparkir, akan mengakibatkan beberapa dampak negatif seperti mengurangi hak dan keselamatan pejalan kaki, dan pejalan kaki akan turun ke jalan dan dapat mengakibatkan resiko kecelakaan. Undang-undang utama yang mengatur penggunaan trotoar adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki dan merupakan fasilitas pendukung lalu lintas yang harus dihormati. Penyalahgunaan trotoar seperti untuk parkir atau berjualan dapat dikenakan sanksi. Ya, dapat kita lihat dari video barusan, teman-teman, seorang pengendara motor yang melawan arus yang mengambil hak jalur pengendara lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur segala aspek lalu lintas di Indonesia, termasuk pelanggaran dan sanksinya. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM, tidak dilengkapi STNK, melawan arus, atau melanggar rambu lalu lintas, dan sebagainya dapat dikenakan sanksi berupa denda atau hukuman kurungan penjara. Di sana dapat kita lihat salah satu dari contoh pelanggaran HAM yang dimana pengendara berhenti di area zebra cross sehingga dapat mengganggu para pejalan kaki untuk menyeberangi jalan. Pengaturan penggunaan zebra cross di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjamin hak pejalan kaki untuk menyeberangi jalan dengan aman dan memberikan prioritas kepada mereka di zebra cross. Adapun kesimpulan dari video ini, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kebebasan bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, HAM tercermin dalam penggunaan fasilitas umum yang aman dan tertib. Contohnya, ketika pejalan kaki menggunakan zebra cross atau trotoar, mereka memiliki hak untuk merasa aman tanpa terganggu oleh kendaraan bermotor. Namun masih banyak terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk penggunaan trotoar oleh pengendara motor atau pengemudi yang tidak menghormati pejalan kaki di zebra cross. Seperti pada video tadi, tindakan semacam ini bukan hanya melanggar etika sosial, tetapi juga melanggar hukum dan mengabaikan hak dasar masyarakat untuk bergerak dengan aman di ruang publik. Oleh karena itu, penting bagi pihak untuk menghormati dan menegakkan HAM, bahkan dalam hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari, demi menciptakan lingkungan yang tertib, adil, dan manusiawi. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan bersama Bapak Hairil. Bapak Hairil. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit tentang Bapak, boleh Bapak? Ya. Yang pertama Pak, bagaimana fungsi utama trotoar biasanya di jalan? Fungsi utama trotoar adalah untuk pejalan kaki, itu yang pertama. Yang kedua sebagai batas antara pengendara dengan pejalan kaki. Yang kedua Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang masyarakat sekarang yang biasanya salah menggunakan trotoar untuk lahan parkir maupun untuk berdagang? Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang penyalahgunaan tersebut? Penyalahgunaannya lebih ke peraturan Pemda tentang penyalahan gunaan ini tidak ada larangan, sehingga itu yang membuat pedagang untuk berjualan di trotoar. Bagaimana solusi kita Pak agar apakah masyarakat boleh berdagang atau tidak di trotoar? Nah, bagaimana saran Bapak terhadap hal tersebut? Kalau saran saya lebih ke aturan yang dibuat oleh Pemda untuk mengatur pedagang supaya tidak berjual di trotoar. Berarti tidak boleh berdagang di trotoar. Ya udah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Anda tentang pengendara yang berhenti di saat lampu merah tetapi mereka berhenti di zebra cross yang diperuntukkan untuk orang-orang menyeberang dari sini ke sana? Jadi menurut saya tidak begitu merasa terganggu oleh keberadaan mereka, karena orang yang nyebrang juga jarang-jarang. Jadi tidak begitu salah menurut saya. Tapi kalau jika mereka berhenti di zebra cross, tentunya mereka melanggar lampu merah. Bagaimana pendapat Anda terkait? Saya tidak membantah itu. Tentu mereka salah. Tapi orang yang menyeberang juga jarang-jarang yang ada. Jadi sesekali tidak apalah. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Muhammad Hermin. Ya, saya mau menanyakan tanggapan Bapak mengenai pengendara yang melawan arus. Apakah merasa terganggu bagi Bapak gitu? Sebenarnya sih terganggu ya, soalnya kan kita di sini mengikuti aturan dari kantor kan, mengikuti aturan dan itu harus dilaksanakan. Nah, kadang yang kebanyakan yang melawan arus ini kan orang luar, kadang mahasiswa tapi alasannya lupa. Kebanyakan sih orang luar. Tapi kita sering mengasih tahu kan untuk balik ke arah. Kadang ada yang lolos, tapi bisa ada yang lolos kan. Kadang kita biarkan, kadang dia emergensi gitu kan, seperti emergensi ada orang sakit itu kita biarkan. Kalau yang lain sih kadang kita arahkan ke jalur keluar. Segitu aja Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.